Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa di pagi ini lewat renungan harian Gereja Toraja yang disampaikan dari Bukit Sion Makale. Bacaan kita di pagi ini berdasarkan renungan harian Gereja Toraja Jumat 18 Agustus 2023. Diambil dari kitab Kejadian pasal 43 ayat 15 sampai ayat 23. Kitab Kejadian pasal 43 ayat 15 sampai ayat 23. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Allah ini, mari kita berdoa. Di saat ini ya Tuhan, kami mengagungkan Engkau. Syukur kami naikkan atas kasih-Mu dan pertolongan-Mu bagi kami. Sehingga di pagi ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami akan melakukan segala rutinitas yang Tuhan berikan pada setiap kami. Tetapi kami rindu untuk dikuatkan oleh firman-Mu yang akan kami baca di saat ini. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk memahami firman Tuhan ini. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Kejadian pasal 43 ayat 15 sampai ayat 23. Lembaga Alkitab memberi judul Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Firman Tuhan, lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya. Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelilah seekor hewan, dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini." Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu, karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil. Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, "Mohon bicara Tuan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai di tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami." Tetapi jawabnya, "Tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah aku terima." Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanyalah kepada mereka. Amin. Saudara-saudara, ketika kita mendapatkan uang 100.000 di jalan, tentu kita menjadi sangat senang. Tetapi lain halnya ketika kita mendapatkan uang berkarung-karung banyaknya, ada rasa senang, tetapi ada rasa khawatir tentang uang sebanyak itu bisa tiba-tiba kita dapatkan. Kenapa?
karena jangan sampai uang itu bisa membawa masalah karena sumber yang tidak jelas dan apa tujuannya. Tetapi ketika kita tahu dari mana sumber uang yang kita dapatkan, tentu kita akan tenang dan menggunakannya dengan baik. Demikian pula yang dirasakan oleh anak-anak Yakub yang cemas dan khawatir karena uang banyak yang mereka dapatkan di Mesir. Apalagi perlakuan baik yang dilakukan oleh Yusuf kepada mereka ketika datang ke rumah Yusuf. Mereka sungguh disambut dengan baik. Mereka diberikan makanan, bahkan segala sesuatu disiapkan bagi mereka. Hati mereka mulai bertanya-tanya, apa yang terjadi? Sehingga mulailah muncul perasaan takut di antara mereka. Betapa tidak mereka datang ke Mesir untuk membeli makanan, namun mereka disambut begitu ramah. Mereka dipersilahkan menunggu di rumah Yusuf. Kemudian orang mempersiapkan makanan bagi mereka semua. Namun dalam keadaan itu mereka menjadi khawatir. Jangan-jangan ini karena uang yang mereka dapatkan itu. Di ayat 18 dengan jelas, lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil. Hal ini terlihat saudara-saudara Yusuf, anak-anak Yakub ini mengambil kesimpulan yang tidak semestinya diberlakukan bagi mereka. Tetapi menarik ialah bahwa pekerja Yusuf menjelaskan bagi mereka bahwa Tuhan telah memberikan uang itu kepada mereka melalui pihak yang Tuhan kehendaki. Sebagaimana yang dijelaskan di ayat 23. Tenang saja, jangan takut, Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu yang ada pada mereka itu diberikan oleh Allah lewat Yusuf. Semua berkat yang kita miliki, Bapak Ibu saudara-saudara, adalah pemberian Tuhan. Tuhan tahu betul bagaimana keadaan hidup kita. Ia melihat dan Ia mengetahui kebutuhan kita, dan Dia akan memberikan pertolongan dengan caranya sendiri, seperti yang dilakukan kepada saudara-saudara Yusuf. Mungkin kita sering bertanya-tanya tentang berkat yang kadang tidak terduga kita terima. Tetapi yakinilah bahwa Tuhan tahu kebutuhan kita. Karena itu tetaplah hidup dalam pengharapan kepada Dia. Percayalah bahwa apa yang dialami oleh anak-anak Yakub, Tuhan juga akan nyatakan pada setiap kita. Roh Kudus menolong kita untuk memahami dan mendalami firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh berkat-Mu dan kasih-Mu, Tuhan, sungguh kami alami sampai di pagi ini. Terima kasih firman-Mu yang mengajar kami bahwa Tuhan memiliki banyak cara untuk menolong setiap umat-Nya, seperti yang dialami dan dinikmati oleh anak-anak Yakub. Lewat Yusuf, Tuhan nyatakan kasih-Mu bagi setiap mereka. Berkati firman-Mu ini, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh senantiasa
menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Berdoa di pagi ini untuk segenap umat-Mu dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka, pekerjaan mereka, dimanapun mereka hidup, dimanapun mereka beraktivitas. Kami berdoa kepadamu, Tuhan menguatkan dan Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Berdoa untuk para orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan, kepadamu kami berdoa, Engkau menguatkan mereka, Engkau menolong mereka dalam menjalani masa tua mereka. Berdoa untuk kehidupan anak-anak Tuhan dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, bahkan yang bergumul karena masalah pekerjaan dan pasangan hidup. Tuhan, kepadamu kami berseru dan memohon. Engkau menolong kami, Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Biarlah kasih-Mu dan pertolongan-Mu terus kami alami, dan nama Tuhan senantiasa kami muliakan dalam sepanjang kehidupan ini. Bapa di sorga, di saat ini kami berdoa, mendoakan bangsa dan negara yang kami cintai, daerah Tanah Toraja yang kami banggakan ini. Engkau memberkati tempat kami ini, Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Terlebih ya Tuhan, pemerintah kami, Tuhan, kuasai mereka dengan kasih-Mu, berikan mereka kebijaksanaan, biarlah mereka boleh menjadi pemerintah yang bijaksana dalam mengemban tugas mulia yang berasal daripada Tuhan. Bapa di sorga, di saat ini kami berdoa kepadamu, setiap kami yang akan melakukan segala rutinitas kami di hari ini, kepadamu kami memohon supaya Tuhan senantiasa menjaga kami, menguatkan kami, memberikan kesabaran bagi kami, supaya kami sungguh-sungguh menikmati hari ini dengan penuh sukacita, bekerja dengan bijaksana, dan nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Ini syukur kami ya Tuhan, ini harapan kami, ini seruan kami, permohonan kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, sang sumber berkat bagi kami. Kami berseru kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati, dan di dalamnya kita semua memuliakan Tuhan.